Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Fikri Aulia, MPD. Saya Aminda Syifa Febriani dengan NIM 210311624926 dari offering C14, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran research based learning. Nah, di sini ada 9 sub pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran research based learning, yang kedua ada prinsip, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ciri-ciri, yang kelima manfaat, yang keenam sintaks, yang ketujuh kelebihan, yang kedelapan kekurangan, dan yang kesembilan contoh penerapan pembelajaran research based learning. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran research based learning. Nah, model research based learning atau RBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan dari aliran konstruktivisme. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran baru yang memberi kesempatan siswa untuk dapat belajar dan membangun pengetahuan dari langkah-langkah penelitian, seperti harus mencari informasi, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, membuat kesimpulan, dan menyusun laporan. Dalam penerapannya di Indonesia seringkali menggunakan kata pembelajaran berbasis riset. Nah, pembelajaran berbasis riset merupakan salah satu model dalam pelaksanaan student centered learning yang mengintegrasikan riset di dalam proses pembelajarannya. Bagian yang kedua ada prinsip pembelajaran research based learning. Di sini ada 10 prinsip menurut Bott dan Feletti pada tahun 1998. Yang pertama yaitu keberagaman atau multiplicity. Nah, dalam RBL prinsip tersebut menekankan pentingnya dialog antara siswa dengan pihak lain melalui pembelajaran kolaboratif dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua ada keaktifan atau activeness, yaitu siswa didorong untuk mengembangkan masalah-masalah yang disampaikan guru menjadi lebih spesifik dan jelas, dan berusaha mencari jawaban yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang ketiga ada akomodasi dan adaptasi, yaitu berhubungan erat dengan konsep skema dalam proses pemerolehan pengetahuan atau konstruksi pengetahuan. Yang keempat ada autentitas, yaitu prinsip tersebut berusaha untuk memberikan pengalaman nyata bagi siswa bagaimana melihat hubungan antara apa yang dipelajari dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Yang kelima, ada artikulasi, yaitu siswa diberikan kesempatan yang luas untuk menjelaskan kepada pihak lain pengetahuan yang baru dikuasainya, yang mencakup unsur-unsur deklaratif dan prosedural. Yang keenam, tidak ada batas waktu, yaitu jika siswa mengkonstruksi pengetahuan baru tentang isu-isu yang sedang digali, mereka akan menemukan banyak peluang untuk mengembangkan diri menjadi lebih efisien dan efektif dalam pembelajaran seumur hidup. Yang ketujuh ada pembelajaran kontekstual, yakni siswa diharapkan dapat menjadi individu yang menghasilkan pengetahuan, bukan individu yang menerima pengetahuan dari pihak lain. Yang kedelapan ada pembelajaran inquiry, yaitu pembelajaran inquiry mengundang keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pemerolehan pengetahuan yang baru yang dapat disimpan dalam periode yang lebih lama. Kemudian yang ke-9 berorientasi pada pengolahan informasi, dan yang ke-10 pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran di mana siswa dapat memperoleh pengetahuan ketika mereka bekerja bersama-sama dengan siswa lain dalam sebuah kelompok kerja. Kemudian selanjutnya tujuan research based learning. Tujuan model pembelajaran research based learning menurut Widyawati, Tridia, dan kawan-kawan pada tahun 2010 diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kebermaknaan mata pelajaran agar lebih bersifat kontekstual melalui hasil-hasil penelitian yang dilakukan siswa. Yang kedua, memperkuat kemampuan berpikir peserta didik sebagai peneliti. Yang ketiga, melengkapi pembelajaran melalui internalisasi nilai penelitian secara sederhana.
Yang keempat, meningkatkan mutu penelitian sederhana yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan siswa mengenai pengetahuan yang baru diketahuinya melalui penelitian. Yang keenam, meningkatkan inovasi siswa dalam mencari pengetahuan baru melalui penelitian. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri research-based learning. Nah, dalam buku Nasution menyebutkan ciri-ciri model pembelajaran research-based learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengertian tentang luasnya sumber belajar dan beraneka ragamnya sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan sepenuhnya segala sumber informasi sebagai sumber pembelajaran, termasuk alat-alat audiovisual, dan memberi kesempatan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan sumber-sumber pembelajaran yang tersedia. Yang ketiga, mengganti pasivitas peserta didik dalam pembelajaran tradisional dengan belajar aktif yang didorong oleh minat dan keterlibatan diri individu dalam pendidikannya. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar dengan menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan pelajaran, metode kerja, dan medium komunikasi yang berbeda sekali dengan kelas yang konvensional, yaitu mengharuskan murid-murid belajar bersama dengan cara yang sama. Nah, yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik dalam bekerja menurut kemampuan dan kesanggupan masing-masing dan tidak dipaksakan bekerja menurut kemampuan yang sama hubungan dalam kelas. Yang keenam, lebih fleksibel untuk penggunaan waktu dan ruang belajar, di mana pembelajaran dengan cara ini memudahkan peserta didik dalam belajar karena tidak mengharuskan pembelajaran dalam waktu yang sama dan di ruang yang sama. Dan yang terakhir, mengembangkan kepercayaan akan diri individu dalam hal pembelajaran yang memungkinkannya untuk melanjutkan belajar sepanjang hidupnya. Selanjutnya, manfaat model pembelajaran research-based learning. Nah, penerapan research-based learning bermanfaat dalam konteks pengembangan metakognisi dan pencapaian kompetensi yang dapat dipetik selama menjalani proses pembelajaran. Manfaat yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mengalami pengembangan dan peningkatan kapabilitas dan kompetensi yang lebih tinggi, termasuk kompetensi umum, misalnya berpikir secara kritis dan analitik, mengevaluasi informasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua, dalam kompetensi dalam hal melaksanakan dan mengevaluasi riset, yang sangat bermanfaat dan membantu dalam pengembangan profesional yang mengedepankan inovasi dan keunggulan. Kemudian yang kedua, ada peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi dan memiliki peluang untuk aktif di dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan dunia praktik kelak di kemudian hari. Dan yang terakhir, mengusahakan sumber-sumber belajar yang memungkinkan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya akan dibahas mengenai sintaks model pembelajaran research-based learning. Yang pertama, ada mengidentifikasi pertanyaan atau permasalahan. Nah, salah satu langkah yang paling penting dalam research-based learning ini melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pertanyaan penelitian. Sekali pertanyaan ini telah terbangun, mereka dibimbing untuk menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, merencanakan cara mencari informasi. Nah, peserta didik difasilitasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang potensial. Sumber informasi ini meliputi media cetak ataupun non-cetak, ataupun orang. Nah, yang ketiga, mengumpulkan informasi. Selama melakukan pengumpulan informasi, peserta didik ini dituntut untuk mampu mengidentifikasi atau memilih dan memilah informasi dan fakta apa saja yang penting dan relevan dengan pertanyaan penelitian dan mengkategorikan hasil temuannya tersebut. Yang keempat, menggunakan informasi. Nah, setelah informasi yang diperlukan telah terkumpul, peserta didik perlu mendapat bimbingan bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sekedar mendapatkan informasi, tapi bagaimana menggunakan informasi tersebut dalam kata atau bahasa mereka sendiri, dengan tidak lupa mencantumkan sumber informasi tersebut dari mana atau dari siapa. Yang kelima, yaitu mensintesa informasi. Berbekal informasi yang telah diperoleh, peserta didik dibimbing untuk mengorganisasikan informasi tersebut ke dalam susunan yang sistematis, logis, dan memungkinkan untuk dipahami dengan cepat dan benar oleh orang lain. Termasuk juga peserta didik diminta untuk
memilih cara menyajikan hasilnya pada orang lain dengan menggunakan cara tertulis, presentasi, visual, oral, atau kombinasi dari kesemuanya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah semua informasi disusun dengan baik ke dalam berbagai format yang relevan, jangan lupa untuk membiasakan peserta didik melakukan evaluasi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Apakah memang menurut mereka sudah baik atau belum? Hal ini sangat penting agar peserta didik menyadari betul apa yang sedang dia lakukan. Dan inilah puncak dari proses research based learning sebenarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan research based learning. Di sini ada 3 kelebihan research based learning. Yang pertama, siswa dilatih untuk berpikir lebih dalam dan lebih aktif. Yang kedua, siswa diajarkan dalam konteks penelitian mutakhir. Dan yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan siswa. Selanjutnya, kekurangan dari model research based learning. Di sini ada 4 kekurangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman konsep dalam memahami pembelajaran research based learning. Yang kedua, berbasis riset sehingga kurang efisien jika digunakan pada kelas rendah. Yang ketiga, siswanya kurang aktif. Dan yang keempat, membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis riset atau research based learning berawal dari suatu masalah, penggalian keterampilan dan pengetahuan, penyelesaian masalah atau aplikasi, hingga diakhiri dengan refleksi, di mana keseluruhannya didukung oleh beberapa pembelajaran lainnya. Pelaksanaan model ini berorientasi pada siswa dan proses belajar, sehingga peran siswa menjadi lebih variatif daripada peran guru. Siswa dituntut terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah secara penuh. Agar terlaksana pembelajaran yang efektif, penyelenggaraan model research based learning harus mengacu pada prinsip-prinsip dasarnya, mulai dari prinsip keberagaman hingga prinsip kooperatif. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai model pembelajaran research based learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.